Oke, baik. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang memberikan kesan atau pesannya terkait dengan soal VSC seri kedua ini. Mungkin bisa di chat apakah terlalu mudah soalnya atau terlalu sulit. Boleh silakan di chatting ya, diketik saja. Halo, halo. Oh, sulit. Mungkin yang lain ada yang memberikan feedbacknya terlalu sulit atau terlalu gampang? Lebih sulit pakai tracer atau lebih sulit Linux yang seri pertama? Oke, dua-duanya. Oke. Sama-sama susah. Kalau ini lebih sulit. Wah, menarik. Next, untuk VSC-nya berarti tinggal Windows nih. Siap untuk Windows? Oke ya. Belum siap sih. Oke. Oke. Baik, kita akan coba mulai pembahasannya karena waktunya terbatas. Jadi mohon diingat kita akan eh, melakukan pembahasan untuk soal dan marking yang ITNSA di room ini. Kemudian nanti pada pukul 11 untuk pengumuman kita akan berpindah pada room ya di Zoom yang lain, ya. Nah, maka sekarang kita akan coba membahas secara umum bagaimana menyelesaikan soalnya. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti di chatting saja ya, dituliskan pertanyaannya, nanti di akhir tinggal saya jawab ya. Jadi di tengah-tengah boleh langsung di chatting, dituliskan atau diketik untuk pertanyaannya, nanti pada waktu Q&A tinggal dijawab saja. Oke. Oh, switching, maaf typo, harusnya switching. Oke, di dalam PSC ketiga ya, atau bagi bidang ITNSA ini adalah PCS yang kedua. Oke, sebelum dimulai ini dulu kita menyamakan dulu namanya, apakah PCS atau PSC. Nah, kalau dari kemarin kan mungkin ada yang PSC, ada yang PCS. Oke. Nah, jadi ini kemarin ada pembicaraan yang betul yang mana? Nah, notnya mending sekalian saya disebut dulu ya. Oke, nah ini officially kita samakan persepsinya. Ini adalah VSC, Virtual Skill Competition. Kemudian apakah yang ketiga atau yang kedua? Karena kalau misalnya yang secara penyelenggaraan VSC ini ya minggu ini adalah VSC yang kedua, maaf yang ketiga. Tapi buat ITNSA minggu ini tuh VSC yang kedua. Oke. Nah, sekarang supaya semuanya sama ya, ini tuh penyelenggaraan VSC yang ketiga. Ya. Jadi next virtual competition-nya itu adalah VSC yang keempat, walaupun secara penyelenggaraan ITNSA itu baru yang ketiga ya. Nah,
Jadi namanya VSC seri ketiga. Oke. Oke. Seperti yang disampaikan kemarin ya, untuk bobotnya beda-beda. Modul yang routing itu 30 poin, yang switching 34 poin, yang troubleshooting 36 poin dengan detail. Ada 3 tiket masing-masing 12 poin. Oke. Nah, ini apalagi yang mau ikut LKS atau yang ikut Seleknas atau yang memang berjuang ingin ikut ASEAN Skill atau World Skill perlu memahami untuk marking ini ada yang disebut dengan measurement atau dulu namanya itu adalah objective marking, kemudian ada juga yang namanya judgment. Oke. Atau dulu namanya subjective marking. Kedua-duanya memiliki kerangka atau pola penilaiannya, ada aspek penilaiannya. Ya. Cuman bedanya kalau di measurement pilihan nilainya itu antara 0 atau 1. Kalau di judgment pilihannya itu bisa 0, 1, 2 atau 3. Oke. Jadi di sini harus ada akurasi. Kalau persis seperti IP address, subnet mask, hostname itu kategorinya measurement. Ya. Jadi kalau salah sedikit saja, maka dia dianggapnya salah, 0. Oke. Kalau judgment itu lebih kepada teknik yang digunakan. Ya, misalnya kalau yang diminta requirement-nya itu service atau protokol tertentu, ya. Nah, itu masuknya ke measurement. Cuman kalau yang misalnya Anda hanya dibilang untuk konfigurasi sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu pakai yang mana itu akan mempengaruhi nilai judgment-nya. Misalnya tuh Anda diminta untuk bikin VTP, oke? Atau misalnya yang lebih gampang mungkin gini. Anda mungkin diminta untuk bikin setting routing protokol. Oke. Routing protokolnya ini banyak nih ya. Bisa menggunakan RIP, bisa menggunakan yang OSPF, bisa menggunakan yang EIGRP gitu ya. Nah, atau misalnya di sini Anda menggunakan yang statik misalnya. Nah, nantinya dalam judgment ini ada kerangkanya. Misalnya kalau 0 itu berarti tidak mengerjakan. Kalau 1 misalnya itu menggunakan static routing. Oke. Kalau 2 misalnya dia menggunakan RIP. Kalau 3 dia menggunakan misalnya EIGRP atau OSPF. Nah, ini judgment seperti ini. Jadi Anda hanya diminta setting konfigurasi routing pada router 1 dan router 2 misalnya, tanpa dijelaskan atau diminta routingnya pakai apa. Nah, pakainya apa itu akan bergantung dari akan mempengaruhi kepada nilainya. Ketika Anda misalnya menggunakan routing protokolnya itu adalah OSPF, possibility Anda itu dapat 3 terbuka. Artinya kalau Anda melakukan OSPF dan betul ya caranya yang diminta OSPF-nya itu dapat 3 poinnya. Ya. Nah, kalau yang ini 0 yang measurement hanya 0 atau 1. Kalau judgment itu 0, 1, 2, 3. Ya. Ini perbedaan antara measurement dengan judgment. Nah, di dalam virtual skill competition ketiga bidang IT yang SA ini ya, untuk yang modul routing ini kategorinya adalah measurement, switching adalah measurement, dan modul troubleshooting adalah judgment. Oke, sehingga measurement-nya itu adalah 64 poin dan judgment-nya itu 36 poin. Oke, ini marking untuk virtual skill competition ketiga IT NSA. Oke ya. Nah, kita akan langsung masuk pembahasan pada modul routing. Nah, jadi dari 3 soal yang dibuat, ya, yang dikerjakan Anda di hari kemarin, masing-masing itu memiliki karakter atau objektif penyelesaian yang berbeda-beda. Ya,
tujuannya ya ini menguji dari beberapa sudut pandang, ya beberapa mindset, ya. Nah, di modul routing, ya modul routing itu secara solusi sebenarnya sederhana, ya, atau teknik yang diperlukan sederhana, tetapi diperlukan analisis dan juga investigasi untuk memahami skenario dan memahami konfigurasi yang sudah berjalan. Karena di dalam informasi modul routing itu terbatas, Anda hanya diberikan dari sudut pandang seorang owner. Jadi kalau kita bilang yang seperti ini, ya, ini kita bilang sebagai sudut pandangnya owner, karena yang namanya owner itu tidak selalu atau seringkali, ya bahkan seringkali itu tidak menjelaskan secara teknis, tapi owner atau seorang leadernya itu dia hanya memahami dari sudut pandang deskripsi, ya. Nah ini contohnya deskripsi. Jadi yang namanya owner atau yang namanya supervisor yang di atasnya itu tidak selalu dia teknis. Misalnya ya dia hanya memahami ini masalahnya, kemudian ini tujuannya, ya ini objektifnya. Jadi semua komputer, ya baik yang dari branch kiri ataupun dari branch kanan itu kedua-duanya terhubung, oke. Kemudian dan kedua-duanya juga, ya dari kedua cabang tersebut semua komputernya dapat mengakses website srv1.itnsa.id 2 dan bc, ya itnsa.id, oke. Nah, tapi tidak diartikan yang namanya deskripsi ini sifatnya itu tidak berguna, ya. Justru inilah yang akan menolong, ya inilah yang akan menolong, ya. Ini perlu dipahami. Pertama, kita lihat kerangka umumnya yang namanya soal dalam bentuk deskripsi. Oke, pertama, di paragraf pertama itu umumnya menjelaskan kronologi, ya prolognya, ya prolognya. Nah ini perlu dipahami sehingga Anda memiliki sudut pandang yang sama dari soalnya. Nah dari hal ini kita lihat di dalam paragraf pertama ini menjelaskan kondisinya sebuah perusahaan yang mana dia sedang punya project, ya, dan karena deadline, ya karena deadline dikejar harus segera selesai, ya. Tapi kondisinya orang yang bertanggung jawab pada section routing ini tidak ada karena sakit. Anda sebenarnya bukan mayoritinya itu bukan sebagai section di routing, ya. Nah, Anda diminta untuk menyelesaikan atau melanjutkan pekerjaannya, oke. Nah, karena si orang tersebut yang sakit dia mengerjakan, ya tidak menggunakan laptop pribadi, maka dokumentasinya, ya itu dia tidak ada di kantor, sehingga Anda harus memahami dari dokumentasi yang terbatas dan ya harus langsung menginvestigasi kepada perangkatnya, ya mencari tahu di dalam perangkatnya. Nah di sini kita lihat, ya ini kata-kata kuncinya, ya kata-kata kuncinya. Nah dari sini ini hanya prolog, poinnya hanya itu, sehingga ketika Anda sudah baca Anda sudah memahami, oke, berarti saya punya keterbatasan dari sisi dokumentasi, oke. Nah ini pertama nih, poin pertama, Anda harus mencari tahu informasinya dari dokumentasi yang terbatas, dan Anda harus lihat dari sisi konfigurasi dari si device-nya. Oke, jadi untuk informasi menyelesaikan pekerjaannya hanya ada dua sumber, ya. Limited documentation dan dari sisi konfigurasi perangkatnya. Oke, ini dua poin informasi yang didapatkan. Nah, di sini di dalam paragraf berikutnya itu menjelaskan, ya tentang kondisi skenario secara esensi, secara umum. Oke, nah ini ada 3 zona, ya ada 2 kantor cabang, 1 areal server. Oke, untuk kedua cabang, ya nah ini penting. Kedua cabang, ya ini dapat mengakses ke area server hanya menggunakan private IP. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada 2
ada tiga zona. Ini zona cabang, branch, ini juga branch, ya, 1, 2, dan 1 areal server. Oke, jadi ada 3 areal. Nah, di sini kita lihat kedua branch, ya, branch office hanya dapat mengakses server, ya, server area menggunakan private IP. Nah, kita perhatikan di bagian sini. Setiap link di dalam routernya, oke, dia memiliki 2 link, 1 public, 1 private. 1 public, 1 private. 1 public, 1 private. 1 public, 1 private. Oke, setiap link, ya, di setiap cabangnya itu setiap cabangnya itu dia punya 2 link, 1 public, 1 private. Nah, di sini kita jelaskan bahwa untuk mengakses ke server area, ya, dari branch ke server area, oke, itu hanya diperbolehkan menggunakan IP privatnya atau link privatnya. Sehingga kita lihat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini adalah link dari setiap cabang untuk menuju ke server area. Oke. Nah, di sini ya ada kata kunci berikutnya yang harus Anda kerjakan. Oke. Nah, kita harus menggunakan static routing dengan menggunakan exit interface. Nah, pakainya mana exit interface-nya? Yang ini poinnya. Ini berkaitan dengan ini. Oke, ini sudah dapat nih poinnya, ya. Jadi yang harus dikerjakan secara teknis konfigurasinya itu Anda harus melakukan static routing menggunakan exit interface, interface yang private IP. Oke. Nah, kemana tujuannya? Kepada server area. Ke sini. Ya, ini dapat. Ini poin pertama yang harus dikerjakan. Ya. Static routing, ya, menggunakan private IP, ya. Jadi yang bagian sini. Oke. Berikutnya, kedua branch ya dapat saling berkomunikasi menggunakan OSPF. Ini informasi berikutnya. Poin 5. Menggunakan proses ID 25 dan areal 0 atau areal backbone. Menggunakan public channel, menggunakan link public. Oke, sehingga sekarang kita lihat nih, dapat gambarannya. Untuk yang statik menggunakan link yang private dan yang OSPF itu menggunakan public. Oke. Ya, keduanya dapat saling berkomunikasi. Oke. Nah, ini poin berikutnya. Anda pastikan bahwa dia mengadvertise lewat public. Lakukan passive interface. Ya, untuk memastikan bahwa OSPF routing advertise itu hanya di dalam interface yang berhubungan dengan ya router yang menggunakan routing protokol OSPF juga. Oke. Nah, kita harus pastikan do not advertise private network or interface private link. Nah, ini tujuannya sebenarnya ini untuk membantu Anda. Karena kalau Anda melakukan advertise yang private, bisa jadi nanti tidak connect si komputernya. Karena dia memiliki dua routing, ya, satu destination dengan 2 routing, static dan OSPF. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, poin keduanya itu Anda diminta untuk melakukan OSPF, proses ID 25 dengan area 0. Nah, di sini, oke, di sini pastikan juga, ya, pastikan juga Anda melakukan passive interface. Yang mana passive interface? Ingat konsepnya, ya. Passive interface itu tujuannya adalah untuk memprevent, ya, untuk membatasi advertising, ya, atau saling bertukar informasi atau bertukar informasi routing, ya,
dengan router atau perangkat yang tidak dalam satu yang memang tidak diperuntukkan untuk bertukar informasi. Ya, itu sederhananya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya nih router CLS L1 yang mereka akan bertukar itu kan CLS L1, L2, R1, R2 ya. Jadi ini adalah router yang akan saling bertukar informasi routing OSPF-nya. Oke. Nah, ingat kata kunci berikutnya, dia saling mengadvertise menggunakan public. Dan pastikan bahwa private-nya itu tidak termasuk. Oke, sehingga sekarang kita lihat. Keempat router ini harus bertukar informasi routing lewat zona yang ini, di sini, dan di sini. Dan kita pastikan bahwa private-nya itu tidak di-advertise. Oke. Nah, jadi sekarang kita tahu nih, ya, yang harus di passive interface itu 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi setiap router ya harus melakukan passive interface di setiap router harus melakukan 3 passive interface, oke? Karena memang ke arah switch L3 ini kan dia tidak saling bertukar informasi routing, sehingga kita pastikan bahwa interface itu tidak membroadcast ya LSA-nya. Nah, oke, jadi masing-masing itu ada 3 interface. Nah, berikutnya network yang harus di-advertise. Ya, network yang harus di-advertise. Kita lihat tadi kedua cabang harus saling berkomunikasi. Ingat, di setiap cabang itu memiliki 2 jaringan LAN. Oke, 1, kemudian yang ini 2. Juga sama, yang sebelah kanannya 1, ya, dan ini 2. Oke, sehingga kalau kita bilang ini untuk di-advertise, berarti setiap branch, setiap cabang memiliki 2 network yang perlu di-advertise. Plus di-advertise ya link publiknya. Sehingga setiap router mengadvertise 3 network. Yang publiknya, yang point to point-nya, kemudian masing-masing yaitu 2 LAN. 1, 2. Nah, oke, jadi masing-masing itu ada 3 ada 3 LAN ya. 3 LAN. Nah, oke, untuk yang static ya, static routing ini Anda tidak perlu memperhatikan yang di area publik. Ya. Anda hanya cukup fokus melakukan route ya statik di setiap router di cabang dan di area data center. Ya. Nah, kita lihat kalau static routing itu kan Anda melakukan di CLS R1, berarti kan IP route, tujuan networknya, spasi. Nah, diminta di sini menggunakan exit interface ya yang poin 4. Nah, jadi tinggal Anda definisikan ya interface lokal atau yang dikonfigur dengan IP privat ya, maaf. Nah, dengan interface yang dikonfigur IP privat masing-masing routernya. Juga sama. IP route, network tujuannya, kemudian spasi exit interface ya, interface IP privat dari si router. Oke, sehingga di setiap cabang masing-masing itu ada 1 static routing ya. Nah, di router ini, di router yang si server ya. Nah, kalau ini berarti harus mengadvertise ya, karena ini kan komunikasi ya, yang harus bolak-balik sehingga si router DTC itu perlu
perlu diinformasikan juga untuk menuju ke branch itu lewat interface yang mana. Oke. Nah, sehingga ya di dalam router DTC ini kita perlu konfigur di sini IP route network yang 10 ya lewatnya ke interface ini. Ya, interface DTC ya yang menuju ke area publik. Ini juga sama. IP route network di sini menuju lewat ke interface yang menuju ke publik. Berarti ya, ini kan masing-masing ya router itu melakukan advertise 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kembali kepada goalnya, ya kembali kepada tujuannya, itu adalah menghubungkan antar cabang dapat saling berkomunikasi. Ketika kita bilang dia menggunakan routing protokol, ya, ketika dia menggunakan routing protokol SPF, sudah di-advertise, sudah sudah berkomunikasi, sudah ada dalam tabel routingnya, ya, tabel routingnya sudah lengkap, semuanya sudah tahu, ya. Ini kalau Anda coba diinvestigasi di komputernya, sudah ada gateway, sudah ada DNS. Jadi seharusnya itu sudah terhubung. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ketika kita bilang static routing, ya, itu juga sama. Parameternya adalah routing tabel. Anda pastikan di router tersebut memiliki informasi untuk menuju ke server atau ke network yang dituju. Kalau dia punya informasinya, seharusnya itu sudah terhubung juga. Ya, tinggal dipastikan di pasangannya, ya. Artinya pasangan itu kan kita komunikasinya bolak-balik. Kalau static routing, Anda perlu pastikan di keduanya. Jadi misalnya, ini misalnya 10 dia ingin connect ke si server. Nah, berarti kan di CLS R1 kita bikin IP route network si server lewatnya ke interface IP privatnya. Nah, ketika sampai ini kan paketnya akan balik lagi. Nah, sehingga di dalam router yang si DTC ini perlu di IP route juga, IP route network 10 lewatnya ke interface publik yang menuju ke publik ini. Ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya di dalam modul 1 ini cukup Anda mengerjakan ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini masing-masing ada 4, ini 4 ya. Total di sini ada 8 ya, ditambah di sini ada 4 sehingga Anda cukup ada 12 baris ya atau 12 komen untuk static routing. Nah, untuk yang OSPF Anda perlu mengadvertise ya, OSPF itu perlu advertise sebanyak masing-masing itu sebanyak 2 sehingga total itu ada 4 network dan ya maaf plus yang network ya, jadi ada 3 dikali 4, jadi nanti akan ada 12 item ya config untuk advertise networknya dan passive interface-nya juga sama ya. Nah, cukup di sana ya. Itu sudah selesai secara fungsi, itu sudah berjalan dan secara skor seharusnya sudah dapat 100 poin ya, 100 poin. Sebagai bocoran atau spoilernya ya, untuk modul 1 kalau tidak salah ada 2 orang yang dapat 100. Ya, ada 2 orang yang dapat 100 untuk modul 1. Oke. Ya. Ini sebagai mengingatkan juga tadi ya, kalau ada yang mau nanya silakan catat di chatnya, nanti akan coba dijawab pada sesi Q&A ya.
Nah, untuk soal modul kedua, ya, soal modul kedua. Modul kedua ini, ya. Nah, di dalam lomba, ya, di dalam lomba ini atau sebuah kompetisi, mohon diingat bahwa informasi ini seperti engineering note itu merupakan informasi yang bisa menjadi sekaligus soal. Oke, contoh ini kan sini ada engineering note gitu ya. Ini ada engineering note, itu kan diartikan sebagai catatan seorang engineer apa yang sudah dikerjakan dan apa yang harus dia kerjakan. Jadi bisa jadi kalau misalnya Anda coba perhatikan di dalam informasi engineering note ini, ya, ada informasi-informasi, ya, yang sudah dikonfigurasi atau dilakukan konfigurasi di paket tracernya. Tapi ada juga yang memang belum dikerjakan, ya, berarti itu yang harus Anda lakukan, ya. Nah, sekali lagi nih, engineering note ini adalah informasi atau catatan seorang engineer, ya, apa yang harus dia kerjakan, ya, sehingga informasi tersebut bisa jadi memang sudah ada, ya, atau ya memang belum selesai, ya. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan kan ini soalnya yang mana gitu. Nah, itu perlu dipastikan dari sisi ya apa yang diminta requirement-nya ini sudah sesuai. Oke. Nah, termasuk juga ini untuk modul kedua, kita perlu memahami prolognya. Ya, kita perlu memahami prolognya. Ya. Prolog ini menjadi informasi awal untuk menyamakan perspektif. Ya, menyamakan perspektif. Karena perspektif ini penting. Ya, penting. Ya, Anda ketika bekerja harus memahami dari sisi apa yang harus Anda kerjakan itu bukan hanya sekedar selesai, tapi kan Anda memahami, ya, memahami secara utuh sehingga Anda bisa memastikan itu perfect gitu. Ya, istilah perfect itu ya kadang orang kalau hanya kerja terus selesai, ya itu kan bisa jadi selesai tapi enggak apa ya, tidak puas begitu. Nah, tapi kalau kita bilang perfect, ada kepuasan tersendiri, ya. Artinya kita maksimalkan semuanya. Kalau Anda pahami dari sudut pandang Anda ini ada konflik yang memang harus itu ditambahkan gitu. Nah, itu mungkin saja, ya. Nah, oke. Di sini, ya, di sini yang perlu Anda kerjakan, ya. Pertama ada addressing. Oke. Kemudian termasuk juga IP yang loopback. Nah, ini perlu dipastikan, ya, karena ingat setiap informasi ini adalah menjadi sebuah soal. Kalau ternyata belum ada konfliknya di perangkat. Oke. Kalau sudah ada, ya berarti itu sudah. Nah, ini sebagai informasi tambahan juga. Kalau bentuk soal seperti ini ada dalam troubleshooting, bisa jadi, ya, sudah dikerjakan tapi salah. Oke, maaf. Oke. Nah, jadi sekali lagi nih, kalau bentuk engineering note seperti ini di dalam troubleshooting, ya, troubleshooting itu bisa jadi, ya, bisa jadi pembahasannya ini atau si catatannya ini konteksnya ini ada yang sudah dikerjakan tapi salah. Oke. Nah, tapi umumnya kalau dia berupa konfigurasi itu sudah dikerjakan, ya, tapi belum lengkap. Ya, yang pasti sekali lagi nih poin pentingnya, engineering note ini adalah catatan yang harus dikerjakan oleh seorang engineer dalam pekerjaannya, sehingga Anda pastikan karena ini bisa jadi soalnya. Oke ya. Nah, di sini poin-poin yang perlu Anda pahami, ya. Pertama ada IP addressing. Oke. Kemudian ada VTP dan juga VLAN. Oke. Ada static routing, ya.
Ini bagian dari IP addressing dan VLAN. Nah, jadi permainannya itu hanya ada di VTP, kemudian VLAN, dan ada untuk penghubungannya, ya, untuk apa namanya, untuk routingnya. Oke. Nah, oke, ya. Nah, termasuk juga informasi yang ada di dalam topologi, ya, itu dapat membantu Anda, ya. Oke, kita next dulu. Waktunya sudah 10.43. Karena bagian yang menjadi PR adalah troubleshooting, ya. Mungkin belum banyak familiar, ya, di Indonesia troubleshooting menggunakan sistem ticketing. Jadi ya memang kemarin masih ada banyak yang miss, gitu ya. Nah, jadi begini, ya. Yang perlu Anda ingat di dalam troubleshooting challenge, ya, konsepnya itu kan ada yang error, tapi errornya itu mirip seperti di perusahaan. Jadi Anda kerja dalam satu perusahaan, ya. Perusahaan itu kan ya yang melaporkan error kan usernya, ya, usernya. Jadi di sini skenarionya Anda kerja sebuah perusahaan bagian maintenance and repair. Oke. Nah, biasanya di dalam sistem perusahaan itu dia memiliki sistem untuk report problem. Oke, report problem. Nah, report problem itu seringkali disebut sebagai tiket error. Karena kan ya ketika Anda membuat sebuah laporan, ada tiketnya. Ada nomor tiketnya. Nah, nomor tiket itu yang nanti akan ditrace apakah sudah selesai atau tidak. Nah, jadi di dalam Google Docs ini, ya, Google Docs ini diibaratkan itu adalah sebuah tiket report yang mana seorang engineering node itu harus melaporkan apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Ini diartikan sebagai report ketika Anda sudah selesai melakukan troubleshooting. Oke, atau ketika Anda sudah menyelesaikan masalah. Ya. Sehingga ya tidak dapat dipisahkan antara Google Docs dengan PKA-nya. Oke? Ingat ya. Sekali lagi ya, saya tekankan karena ini menjadi bagian penting. Di Indonesia belum familiar dengan istilah tiketing begini, ya. Nah, terutama Anda yang di sini misalnya ada yang akan ikut LKS, ya, baik itu yang provinsi maupun yang misalnya nasional berikutnya, ya. Nah, ingat, sekali lagi saya ulangi. Di dalam industri atau perusahaan itu, ya, ketika ada problem, umumnya dia akan melakukan pelaporan. Dia akan report, dia punya error. Nah, setiap laporan error tersebut akan digenerate satu nomor tiket error, ya, reportnya. Nah, nomor tiket itu akan bisa ditrace, ya, sudah selesai atau tidak. Nah, kalau sudah selesai, informasinya itu akan ada muncul di history. Errornya apa, bagaimana, atau solusi apa yang dilakukan oleh seorang engineer-nya. Ya. Nah, jadi Google Docs ini diibaratkan sebagai sistem tiket report errornya. Oke. Sebentar, saya izin. Nah, oke ya. Nah, jadi ini contoh. Ini ada contoh error. Nah, errornya ini report dari seorang user, pengguna, ya, dari seorang user ya di perusahaan tersebut, dia punya error. Oke. Nah, errornya ini tidak bisa Anda langsung tebak masalahnya apa. Karena ini adalah eksak. Oke, ini hanya sebuah laporan. Untuk Anda tahu masalahnya apa, Anda perlu melakukan investigasi pada paket tracernya. Oke.
Nah, kalau sudah ketemu, ya, kalau sudah ketemu masalahnya apa, oke, Anda tuliskan di sini masalahnya kenapa, oke, dan setelah tahu masalahnya, solusi apa yang Anda lakukan supaya masalah ini dapat selesai, oke, atau solusi apa yang Anda lakukan, ya, solusi apa yang Anda lakukan, ya, supaya ini sudah solve, ya, oke. Nah, contoh tiket satu yang kemarin, ini sengaja untuk yang modul 3 dibuka juga jawabannya supaya clear contohnya, karena ini perlu contoh yang lebih nyata. Ya, ini misalnya. Jadi si Albert ini ya, dia memiliki problem. Problemnya itu ya si PC-nya ya, itu tidak connect gitu ya. Dia menggunakan PC 6 ya, jadi diminta untuk menyelesaikannya. Jadi untuk tahu masalahnya apa, ini bukan istilah maybe, bukan istilah mungkin, tetapi harus eksak. Masalahnya apa? Problemnya apa? Nah, problemnya itu apa? Yang lebih nyata, Anda perlu telusuri di paket tracernya. Oke. Nah, kita akan cek misalnya di sini di network si Rajasa. Anda perlu investigasi nih, kenapa sih si PC 6 gitu ya? Ya, nah maaf. PC VLAN 52, PC 2 ini ya, ini kenapa sih nggak bisa akses gitu ya? Nah, kenapa sih ini nggak bisa gitu? Nah, yang Anda lakukan ya sama dengan konsep secara umum melakukan troubleshooting. Apakah Anda melakukan troubleshooting from top to bottom ya, dari layer aplikasi masalahnya apa sampai dengan fisikalnya, atau Anda mau lakukan bottom to up, mulai dari fisikalnya Anda cek kabelnya, kemudian IP baru ke aplikasi. Ya itu itu bagaimana metode masing-masing berbeda-beda. Yang pasti ya cara untuk menyelesaikan soal ini, Anda perlu lakukan dengan cara yang normal ketika Anda lakukan troubleshooting. Ya. Nah, jadi ini dicek, ini kan ceritanya dia nggak connect. Nah, Anda bisa pastikan linknya ini hijau. Oke, berarti fisikalnya sudah nggak masalah. Oke, kemudian dia dicek ya di sini, misalnya dilihat IP-nya. Oke, misalnya oke IP-nya ada, ya nggak masalah misalnya. Nah, terus kemudian dicek lagi nih di layer keduanya. Nah, ketika sekarang misalnya sudah ketahuan, oh ternyata problemnya itu si interface gigabit 00, maaf, interface gigabit 00 ini dia bukan sebagai terang. Oke, sehingga problemnya adalah ada terus di sini. Oke, dia harus setting sebagai terang. Maaf, dia di-set sebagai terang. Solusinya itu adalah Anda ubah mode dari gigabit 01 itu sebagai terang. Oke. Dan di sisi switch yang di luarnya ya, Anda untuk mempercepat ya menggunakan spanning tree port pass ya. Nah, ini yang perlu Anda jawab. Nah, sekarang cara untuk menilainya itu begini. Judgment. Ketika ini 0 ya, itu diartikan 0, Anda dapat 0 itu ketika tidak ada jawabannya ya, atau salah total gitu, itu nggak nyambung. Kayak misalnya kita bilang maybe itu istilah yang mungkin itu tidak bukan hasil investigasi, tapi hasil memperkirakan saja. Nah, itu tidak dikatakan sebagai betul jawabannya. Oke, nah kita lihat. Ini dapat 0 kalau memang dia tidak menjawab atau jawabannya tuh dalam tanda kutip ya salah gitu. Ya, salahnya tuh nggak ada kaitan banget dengan si jawabannya. Nah, Anda akan dapat 1, oke, ketika Anda memang menyatakan ada masalahnya di Rajasa Suite misalnya. Ya, di si suite Rajasanya memang ada masalah, tapi memang belum spesifik masalahnya apa, atau misalnya masih belum clear masalahnya di sebelah mana, itu possibility-nya bisa dapat 1. Ya, possibility-nya. Oke. Nah, misalnya atau Anda akan dapat 2. Ya. Ketika ini berjalan tapi dengan cara yang lain. Misalnya Anda mengganti VLAN misalnya. Ya.
Nah, ini artinya ini bisa dapat poin ketika Anda memang mengerjakan terus dapat sukses ya, sukses, tapi caranya itu jangan cara yang lain. Itu bisa dapat 2 poinnya. Nah, Anda akan dapat poin ketiga ya, misalnya ketika solusi dan masalahnya itu tepat seperti di atas tanpa mengubah desain baik itu secara fisikal ya atau secara nonnya atau maupun secara logikalnya. Oke. Nah, ini contoh. Jadi tiket 1 itu masalahnya adalah di port gigabit 01 itu modenya harus belum sebagai terang. Oke ya. Nah, yang kedua, tiket kedua ini ada masalah lagi, ya masalah. Anda sudah baca problemnya, ya. Jadi masalah dari si usernya ketika Anda lakukan investigasi, ya harusnya masalahnya itu adalah si interface gigabit 024, ya dia belum setting sebagai akses untuk VLAN 1 dan dia natif VLAN-nya salah, ya. Rekomendasinya adalah ya atau yang maksudnya itu yang Anda lakukan untuk memfix problemnya itu, untuk menyelesaikan masalahnya itu, Anda melakukan di gigabit 024 ya, Anda setting mode akses VLAN 41 dan dia non negotiate. Ini untuk mempercepat proses ketika kita bilang sebagai VLAN sebagai akses ya, atau untuk mengurangi proses three-way handshake atau protokol yang lainnya, Anda bisa menggunakan non negotiate. Ya. Ini untuk memastikan bahwa dia tidak sebagai terang, ya no switch port terang encapsulation not one key. Nah di switch Silendra-nya, ya ini di setting seperti ini. Ya ini sama juga judgement-nya kalau tidak ada yang berkaitan erat ya dengan si solusi di atas itu dapatnya 0 atau error atau tidak menjawab. Ya. Nah misalnya dia mention errornya saja, ya misalnya, ya. Nah, kemudian dia bisa dapat 2 kalau yang ya dia fix solusi tapi solusinya itu dengan cara sendiri. Ya artinya dengan mengubah desain topologi misalnya atau mengubah di sisi VLAN-nya. Ya. Nah, untuk yang tiket ketiga ya. Nah, kita lihat di sini dia menerima error ya. Informasi error seperti ini. Nah, Anda perlu investigasi yang related dengan informasi yang diberikan usernya. Anda coba cek ya ke si file packet tracernya ya dicek. Nah, tipsnya ya ini tipsnya kalau ini ada berkaitan dengan service ya service, Anda mungkin bisa melakukan troubleshooting itu from top to bottom dari layer aplikasi dulu diceknya ya. Nah, cuman ini menjadi subjektif atau artinya menjadi ranahnya masing-masing. Ya kalau memang terbiasa dengan yang sifatnya itu from bottom to top, ya, from bottom to up, gitu ya, dari fisikal, yaitu silakan. Yang pasti, ketika Anda sudah tahu masalahnya apa, tuliskan di sini. Di sini misalnya adalah ada salah ACL di main firewall. Oke. Nah, kemudian di sini VLAN 61 network ya tidak di-advertise ya secara betul ya via BGP di suite 15. Oke, jadi masalahnya itu adalah di main firewall ya, ada salah ACL dan ada salah juga di suite di suite 15 ya. Ini VLAN 61-nya belum di-advertise oleh si BGP-nya. Oke, rekomendasi solusinya ya. Ini memodifikasi si ACL-nya, kemudian menambahkan ya untuk si VLAN network VLAN 61 di dalam routing protokol BGP. Oke. Nah, judgement-nya seperti ini ya. Kalau 0 itu berarti nggak ngejawab apapun. Nah, ini kalau yang satu Anda menjelaskan ya masalah yang relevan, masalahnya apa, walaupun mungkin solusinya belum ya. Kemudian dia bisa dapat poin 2 ketika Anda memfixkan
bukan via BGP, artinya Anda bikin routing sendiri. Misalnya Anda bikin static routing, ya, solusinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya ketika Anda menambahkan BGP dan dia memodifikasi atau mengkoreksi si ACL-nya. Oke. Mohon maaf sekali, ini sangat cepat menjelaskannya karena waktunya terbatas. Ya, sebentar lagi kita akan berpindah ke main room. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan, ya. Oke, ada pertanyaan dari Yudhistira Arya. Kak, ini nanti bakalan di-share live markingnya. Rencananya begitu, ya, rencananya begitu. Termasuk juga yang minggu kemarin itu sudah disiapkan, tinggal di-post saja. Nanti kita akan postnya di YouTube, ya, di YouTube rencananya. Ya, jangan lupa di-subscribe and like-nya. Oke, enggak sih, itu bercanda. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Sebelum kita berpindah ruangan. Nama YouTube-nya nanti akan di-share di Google Classroom. Jadi ITNSA punya YouTube nanti. Sekarang masih belum aktif. Oke, nanti akan di-share di Google Classroom. Ya, yang pasti kita akan upload ke YouTube untuk URL-nya atau videonya nanti akan di-post di Google Classroom. Oke, mungkin ada pertanyaan? Baik, pertanyaan menarik dari Yudhistira. Kira-kira kita bisa paham dan bisa konfigurasi atau troubleshoot butuh berapa lama ya belajarnya? Sebenarnya gini, pertama ya yang saya mention, yang namanya belajar itu ya atau keilmuan itu ada tahapan-tahapannya. Oke. Nah, kita tidak bisa langsung langsung menargetkan pada step yang sangat tinggi, ya. Justru kalau demikian itu bisa membuat kita jadi tidak jelas arahnya. Nah, kalau kita ingin belajar, coba buat step yang lebih dekat dengan Anda. Ya, misalnya ya kita bilang Anda belajar mulai dari basic IP addressing, Anda coba lakukan konfigurasi di paket tracer, atau misalnya kalau misalnya minggu kemarin tuh ya, misalnya nih ada yang baru belajar di Linux gitu ya. Nah, itu kan ya kalau memang belum masuk pada materinya kan ya itu contoh, lakukan atau coba kerjakan mana poin yang masih yang bisa dikerjakan. Nah, itu artinya step terdekatnya itu. Nah, ketika sudah sampai, next step-nya naik lagi, naik seterusnya. Nah, itu belajar tuh begitu. Nah, kalau kaitannya dengan troubleshooting, ya troubleshooting ini kan perlu pemahaman ya yang lebih. Kalau dalam belajar itu istilahnya itu levelnya kepada evaluasi. Jadi kalau misalnya kita ingin mengevaluasi itu kan kita harus paham dulu basicnya. Ya. Nah, jadi ya kita perlu paham baru kita bisa evaluasi. Contoh, kita bisa betul melakukan troubleshooting IP address kalau kita sudah memahami tentang IP addressing-nya. Nah, itu contoh. Jadi ini kaitannya berkaitan erat dengan level belajar tadi untuk troubleshooting. Oke ya? Oke, semoga dapat poinnya. Waktu sudah terbatas sekali. Jadi terakhir mungkin dari saya ya. Mudah-mudahan nanti dalam 2 minggu lagi kita laksanakan untuk yang VSC yang keempat, ya virtual scope yang keempat. Nah, nanti target atau rencananya sih kita akan coba postingnya jangan sampai mendadak ya, terlalu mendekati ke hari H. Jadi tolong bisa dipersiapkan. Tapi kalau misalnya lihat dari arahnya ya, ini yang mereka sudah Linux, sekarang Cisco ya. Ya memang kalau idealnya kan ke Windows, tapi kan kita akan lihat dari sisi spesifikasi server atau cloud yang kita punya. Nah, jadi ya kalaupun saya mau persiapan dari sekarang ya Anda coba belajar yang kemarin, yang Linux, setiap pelajari, kemudian cari seputar itu naik stepnya ya seperti apa. Yang minggu ini yang pakai tracer, next stepnya seperti apa. Kalau yang Windows berarti kan itu dari basic, apa yang perlu dipelajari misalnya mulai dari
Active Directory-nya, kemudian untuk manage file service, untuk GPO gitu ya. Nah, itu coba dipelajari. Nah, terakhir ya, saya tekankan bahwa di dalam objektif virtual skill competition ini kan ini untuk belajar melalui sebuah kompetisi. Nah, yang mungkin nanti akan ada VSC yang konteksnya itu celebrating ya. Jadi ada memang seperti konsepnya kalau ada LKS gitu ya. Ya LKS-nya ada lengkap itu modul 1 2 3 gitu ya. Cuman itu nanti. Sekarang kita masih step by step. Nah, jadi kalau misalnya memang ada untuk belajar ya satu objektifnya sama, visinya sama ya Anda mudah-mudahan nanti 2 minggu lagi bisa tetap ikut ya. Nah, itu mungkin ya dari saya. Oke, itu ya. Setelah ini silakan Anda untuk gabung ke room sebelah ya. Ada yang di bagian link for result and announcement ya, announcement. Nah, ini coba masuk ke grup sini untuk pengumumannya. Oke, mohon maaf ini menjelaskannya sangat cepat sekali ya, karena memang waktunya sangat terbatas. Ya, ini pun sudah cepat tapi ternyata over 3 menit. Baik, terima kasih dari kita tim ITNSA ya, penyusun dan persiapan soal ya. Makasih juga semuanya sudah bergabung, sudah ikut join ya. Kita akan pindah ke grup sebelah. Semoga kita bisa bertemu pada virtual skill competition berikutnya ya. Coba tunggu ya pengumuman berikutnya di Instagram ya, ataupun yang di Telegram ya. Kita juga punya Telegram ya. Kalau yang nanti ada nanya Telegramnya apa, kalau yang belum gabung nanti saya akan posting di Google Classroom. Oke, baik, terima kasih ya. Sekali lagi ya, sampai jumpa next virtual skill competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.